Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Benar saja, sekarang sudah mulai ahli-ahli di dalam ekonomi, ahli-ahli di dalam kebijakan publik sudah membicarakan kasusnya Wus yang menyeret dua nama besar, Pak Jokowi dan pelindungnya, atau sebaliknya ya, yaitu Pak Luhut. Ini tidak tahu siapa yang melindungi siapa. Sepertinya sih biasanya yang di belakang itu ya yang lebih besar kekuatannya. Nah, ini menarik karena memang dari apa-apa yang sudah dianalisa dan dari apa-apa yang sudah disebutkan di dalam video saya sebelumnya itu sama dengan apa yang dikatakan oleh para ahli ini. Nanti kita akan mendengar Pak Said Didu insya Allah ya di dalam video yang lain. Kali ini kita akan mendengarkan Pak Ihsanuddin Nursi dulu, karena di dalam video ini beliau juga menyinggung ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Memang sekali lagi saya katakan bahwa substansi permasalahannya ada, itu baik di dalam kasus ijazah ya, substansi permasalahannya ada. Apalagi di dalam kereta Wus ini substansi permasalahannya itu sangat terlihat jelas. Jadi tidak bisa hanya dilawan oleh narasi, oleh pihak termul itu seperti yang dilakukan sama badut-badut politik kemarin, malah ketawa-ketawa begitu ya. Nggak bisa dilawan seperti itu. Ini memang harus dijelaskan. Dan karena pihak yang bersangkutan sendiri Pak Jokowi tidak mau menjelaskan, akhirnya rame lagi di publik. Pasti demikian, sebagaimana ijazah Pak Jokowi tidak mau menyelesaikan. Dalam hal Wus pun demikian. Ini kita akan saksikan langsung saja apa yang dikatakan oleh Pak Ihsanuddin Nursi berkaitan dengan kasus Wus ini. Itu menjual, saya bilang sama Anda, tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara. Nah, ayo pindah makan. Gua punya bukti seperangkat tentang pinjaman-pinjaman luar negeri. Bagaimana menggadaikan? Menggadaikan negara kepada asing dan sekelompok orang dalam negeri. Iya. Dan sekelompok orang dalam negeri tidak itu hanya Wus, apa saja? Apa saja? Enggak, apa saja yang Anda temukan? Tidak hanya Wus. Saya temukan terakhir dua. Oke, sebutkan. ISEL. Apa itu? Indonesian Sustainability at Least Cost Electrification 1 and 2. Itu power. Anda membeli kebijakan, Anda membeli utang, Anda membiayai dengan utang PLTS, padahal PLTS itu teknologinya dari luar. Oke, PLTS Surya ya? Surya? Iya, fotovoltaik. Ayo. Oke. Dibutuhkan audit. Betul. Sebentar, yang tadi cuplikan yang mana saya tertarik karena di situ ada kan bahasa tuh membahayakan kedaulatan negara tuh. Jadi yang Boni dan disebut oleh kawan kita satu, semuanya indikasi, iya oke, kita audit. Termasuk korupsi? Iya. Ada indikasi korupsi? Tunggu dulu. Tapi tunggu dulu. Audit bukan hanya pada audit keuangan. Bukan cuma sekedar angka-angka. Bego kita kalau cuma audit angka-angka. Ulang. Bego loh kalau cuma audit angka-angka. Iya. Karena ada ke dalam kajian saya, dengan model seperti itu, maka sesungguhnya Anda telah mengalami kerentanan eksternal menghadapi Cina. Anda punya kerentanan eksternal, maka muncul tanggung jawab Cina. Cina sudah merespon, iya jangan hitung angka-angka aja dong. Lihat dong benefitnya pada masyarakat. Benefit apa? Masuk studi banding. Kita bandingkan sekarang. Bentar, ini menarik. Benefit apa dari Wus pada masyarakat? Itu pertanyaan. Loh, iya. Anda nggak merasa bahwa ada benefit yang luar biasa? Untuk melihat benefitnya itu, kita lihat profit dulu. Oke. Kita lihat dulu nanti perbandingan pada indeks persaingan moda transportasi darat. Oke. Dan jawabannya adalah? Tunggu dulu. Jangan cepet-cepet. Kami catat beberapa. Nah itu memang landasan berpikir itu penting ya, membangun argumen sebelum mengeluarkan kesimpulan itu. Jangan cepet-cepet. Saya bantu nanti sebentar, abang gua kasih kesempatan lo panjang, kasih kesempatan gua. Nanti abang lanjut. Oke. Gua dulu, tunggu dulu. Sebentar, gua belum selesai. Ya. Gua belum selesai. Oke ya. Sekarang bandingin Wus sama Parahyangan. Apa kata Luhut? Kami cabut subsidi dari Parahyangan agar terjadi persaingan harga antara Wus sama Parahyangan. Oke, sekarang kita bandingin Wus sama Travel. Wus 275 sampai dengan 300 ribu. Travel paling mahal 175 ribu. Itu pun sudah mewah. Sudah enjoy, duduk dan tenang. Hah? Apa artinya?
WUS sudah overpricing. Maka masuk dalam kajian yang menikmati WUS adalah hanya kalangan tertentu. Nah, itu nggak perlu jadi profesor ya untuk mengatakan WUS itu hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Kita bisa menyimpulkan demikian. Kolom komentar juga dipenuhi dengan perkataan demikian. Apalagi saya orang Garut mau ke Jakarta pakai WUS, malah ribet. Artinya yang dapat benefit hanya kalangan tertentu. Pada saat yang sama, rakyat dibebani karena menderita kerugian. Kenapa menderita kerugian? Karena tadi ditolak oleh tadi. Kenapa Purbaya menolak? Poinnya adalah rakyat banyak akan membayar kerugian WUS andai kata dipaksa melalui APBN. Yang dia bukan konsumen WUS sesungguhnya. Belum tentu dia mau konsumen, belum tentu. Karena nggak mampu. Nggak dan kemahalan. Ya jauh juga. Harus beberapa kali naik kalau kita dari Garut mau naik WUS. Jadi cuma jadi kereta wisata akhirnya. Ada beberapa orang Garut itu yang sudah naik WUS ditanya tuh ngapain, ya bukan karena butuh juga sama cepatnya, bukan. Kenapa? Ya karena memang pengen tahu aja begitu, wisata akhirnya. FOMO. Lalu kalau Anda tanya tadi, Parahyangan baru siapa? Gue tahu siapa. Tapi bukan soal itu. Soalnya adalah kita mesti mikir multiplier efek ganda dari seluruh itu bukan hanya pada segelintir orang. Dalam kajian public domain saya, public benefit dan profit, itu akan ketemu dengan sampai seberapa jauh sesungguhnya kita bisa menakar bahwa rakyat kebanyakan menikmati semua. Ya. Daripada cuma segelintir orang. Oke, sebentar. Nah, ini yang suka dipakai argumen sama pihaknya Jokowi dari Termul itu, bahwa yang namanya proyek pemerintah itu dia tidak perlu profitable, dia bisa jadi merugi. Betul. Tetapi ya efek public domainnya seperti apa, ke dalam ekonomi perkembangannya seperti apa, itu harus dimasukkan ke dalam studi. Dan WUS ini tidak layak sebagaimana dikatakan oleh Pak Ihsan. Makanya ini perkataan-perkataan ahli itu sebetulnya seharusnya didengarkan sebelum kejadian, bukan setelah kejadian baru didengarkan. Malah kalau sekarang mah nggak didengerin begitu ya sama pihak yang bersangkutan. Malah ada wacana mau dipanjangkan lagi ke Surabaya WUS itu. Malah repot. Mulai begini, ini barang WUS ini nggak bisa dinikmati masyarakat banyak, tapi utangnya harus ditanggung masyarakat banyak. Iya, Ya, itu logika simpelnya sederhananya. Oke. Logika sederhananya. Andai kata itu memang ditanggung oleh APBN. Walaupun sudah bukan andai kata lagi karena sudah disetujui oleh presiden. Jadi bukan andai kata lagi. Ya itu yang pertama. Yang kedua, di sini menarik perdebatan antara Purbaya dengan Rosan. Nah, Purbaya bilang, saya nggak akan bayar dari APBN. Rosan bilang, gue nggak minta bayar dari APBN. Gue juga belum minta, kata Rosan. Persoalan besarnya menjadi, artinya kan akan diambil dari Danantara. Sekarang pertanyaan, Danantara dari mana? Dari APBN, dari negara. Kalau juga tidak diambil dari APBN, dia akan mengambil dari dividen BUMN. Ya. Artinya itu yang sebenarnya bisa hak masyarakat yang diambil dalam rangka menanggung kerugian tadi. Memang disebut sebagai aset yang dipisahkan, tapi pada hakikatnya adalah tetap aset negara. Itu betul. Jadi itu juga kan logika yang dipakai sama Luhut, yang katanya siapa juga yang minta WUS ini dibayar sama APBN begitu. Lah permasalahannya tadi kalau tidak dibayar dengan APBN, dibayarnya oleh Danantara. Danantara dari mana uangnya? Dari APBN juga. Kemudian kalau tidak dari Danantara, dari mana? Dari dividen yang diterima oleh BUMN. BUMN ini kalau tidak masuk ke situ harusnya masuk ke BUMN juga begitu, ke APBN juga. Nah, jadi akhirnya ya ini langsung dari APBN atau potensi kerugian negara yang mana seharusnya itu masuk APBN. Kan sama saja, ini bisa dianggap sebagai kerugian yang mana apabila di belakangnya ada kesengajaan, ini bisa dianggap sebagai suatu kejahatan. Ini sudah layak untuk diusut. Tiba-tiba KPK mengatakan, "Ayo laporkan saja." Lah, ini nggak perlu dilaporin, udah tinggal usut selesai. Case buildingnya sudah bagus, ini tinggal masuk kalau memang ada keinginan untuk menegakkan hukum. Kata sederhana sebenarnya Pak Purbaya. Jangan ngambil dari kantong APBN ku, silakan ngambil dari dividen. Dari dividen kan gitu, bukan. Jadi kalau kita ngambil dalam rangka tadi, oke, kita audit, ya. Setuju saya audit. Auditnya investigasi, bukan audit sembarangan. Ya. Auditnya harus melibatkan yang namanya orang-orang yang terbebas dari kepentingan politik, tidak bisa diintervensi oleh Cina, tidak bisa diintervensi oleh Indonesia. Oke, bebas. Satu. Sebentar. Selebihnya kita audit kebijakan. Kita ingin proporsional. Enggak, sebentar, saya mau tanya begini, kalau Anda bilang ini ada audit investigasi, audit kebijakan, artinya dalam benak Anda, dalam logika Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi dong? Kan saya ingin mengatakan saya bebas
Bebas menyatakan. Untuk menyatakan kepada publik. Makanya saya tanya. Saya ingin menyatakan, kita ingin menyatakan bahwa ini kalau tadi Ubed bilang ini soal good governance, ini dalam rangka memenuhi yang namanya FRED, fairness, responsibility, accountability, dan transparency. Yang saya tanya. Sebentar, nah itu penting di dalam negara apa yang disebutkan oleh Pak Ihsanuddin Nursi ini supaya orang di pemerintahan itu tidak seperti sekarang Luhut sama Jokowi itu. Ya tinggal tanyakan saja kepada Anu, tanyakan saja kepada Anu. Itu jurusnya Jokowi itu. Kalau jurusnya Jokowi udah nggak mempan, si Luhut yang turun. Bilang kayak kemarin itu. Seolah-olah tidak mau tidak ada akuntabilitas yang bagus. Itu harus ada akuntabilitas itu. Nah, kalau misalkan ini sampai terjadi di negara kita di Indonesia, kerapihan seperti itu, minimalnya lah di dalam proyek-proyek negara yang strategis, kita akan bisa melihat kemajuan bangsa Indonesia. Itu yang mesti dipenuhi. Dari logika Anda, dari hipotesis Anda, dari indikasi yang Anda dapatkan, semua data ini ada indikasi korupsi. Sebenar. Kalau ada indikasi korupsi, maka saya balikin dalam tesis yang saya bikin ini, yang saya sudah serahkan kepada produser Anda. Asymmetric information dari perencanaan pertama, dari pertama sampai dengan FS kedua harus dijawab. Dan Anda mesti tahu, dalam definisi saya, dalam kajian saya tentang asymmetric information, pada hakikatnya asymmetric information itu adalah pengalihan aset publik ke segelintir orang, baik domestik maupun asing. Sebentar. Nah, berarti kalau tidak mau dijawab, patut diduga di situ ada indikasi korupsi. Indikasinya dulu begitu ada, KPK sudah bisa masuk. Itu yang penting. Kita lanjutkan lagi. Dalam kajian saya tentang asymmetric information, pada hakikatnya asymmetric information itu adalah pengalihan aset publik ke segelintir orang, baik domestik maupun asing. Termasuk ini adalah, sebentar ini penting nih. Artinya ini kemudian pengalihan aset dari Indonesia kepada Cina. Bisa juga orang dalam negeri, bisa juga Cina, kan saya bilang dua, domestik dan Kalau asing. tadi yang Anda katakan yang diuntungkan mayoritas adalah Cina, masuk Pasti ke Cina, pasti ke Cina. Ini Kalau pengalihan mayoritasnya- aset dari Indonesia ke Cina. Betul, kejadian begitu. Gitu. Oke. Kalau dominannya Cina, tapi jangan lupa dalam negerinya juga ada. Ya berarti domestiknya Oke. juga ada, gitu. Siapa contohnya? Nah, itu dalam kata lain londo ireng. Sekarang mengatakan apa? Cino ireng. Udah bukan londo lagi. Ini harus diusut, mafia-mafia ya, dengan bahasa yang lain harus diusut. Mau dibiarkan Indonesia seperti ini beberapa tahun ke depan begitu, apalagi si Gibran tuh mau dijadiin presiden katanya 2039. Repot. Dalam negeri untung, negara Cina untung dari pengalihan aset ini. Iya. Dan Anda perlu tahu, disitulah muncul nama Rini Sumarno. Muncullah nama, ini udah busuk saya terimanya. Oke. Ya, Luhut. Kita minta penjelasan kepada Luhut. Apa pengertian busuknya? Gitu loh. Enggak, kalau ini Kita tanya juga kemudian- sama Budi Karya Sumadi. Kenapa dia jalankan? Gitu loh. Bung Nah, Ihsan. sebentar, ini masalahnya ini akan menjadi permasalahan di domain publik terus-menerus, narasi terus-menerus bagaimana ijazahnya Pak Jokowi. Akan demikian saja karena kenapa? Karena aparatur negara yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki hal itu tidak mau bekerja. Tuh. Jadi kita itu sekarang begini ya, kalau misalkan mau ngomongin itu kadang-kadang ngomonginnya sekarang itu bukan substansi masalahnya dulu ya, seperti ini masalahnya apa, kemudian ijazah Jokowi masalahnya apa. Memang kadang-kadang kita itu sekarang harus membicarakan instansi yang seharusnya mengurus hal itu. Nah, dan ini sampai sekarang belum jadi trending ya di Indonesia, itu belum. Jadi melihat misalkan mempermasalahkan kepolisian lama sebagaimana mempermasalahkan ijazah Jokowi begitu, atau mempermasalahkan kejaksaan, atau mempermasalahkan KPK, lama mempermasalahkan itu orang-orang yang di belakangnya siapa saja, kemudian kemana kebijakannya mengarah dan lain sebagainya, itu belum dilaksanakan oleh kita tuh. Jadi spotlightnya itu saat ini hanya kepada kasus-kasusnya, yang mana itu percuma di dalam penegakan hukum apabila stakeholder yang memang punya kepentingan untuk menegakkan hukum ini diam, tidak ada political will untuk untuk menegakkannya. Nah, pada akhirnya public sphere ini, ruang publik ini harus dipenuhi kritik-kritik terhadap KPK, harus dipenuhi kritik-kritik terhadap kepolisian, dan juga harus dipenuhi kritik-kritik terhadap kejaksaan. Itu. Nah, permasalahannya siapa orangnya? Belum nampak. Ya, belum muncul begitu. Dan kalaupun ada sampai isunya, ini tidak pernah bertahan lama, hanya beberapa hari saja, setelah itu hilang lagi. Jadi ini seharusnya yang disorotnya, karena memang saya berbicara dengan beberapa politikus begitu ya, kekuatannya Jokowi itu diantaranya ada apa? Di dalam politik sandera menyandera, dan di dalam menyimpan orang-orang itu di
instansi-instansi yang bersangkutan yang tadi disebutkan begitu. Itu kepiawaiannya Jokowi. Kalau sama kita itu tidak dimasukkan spotlight, percuma. Ngomong aja sampai berbusa begitu di media sosial. Percuma, ini tidak akan ditegakkan hukumnya karena political will-nya tidak ada. Itu yang harus menjadi catatan. Saya entah ya berapa apa namanya sampai mana kita ini sebagai apa ya katakanlah public speaker begitu ya. Saya tidak mau mengatakan influencer sebagai public speaker itu memiliki concern yang katakanlah sustain ya seperti Roy Suryo tuh di dalam satu permasalahan tanpa habis begitu. Entah beberapa orang yang memiliki kemampuan seperti itu, saya tidak tahu. Kalau Kita ini ada katakan seperti itu, kenapa lu tanda tangan nih pembengkakan gitu loh. Artinya ini menjual negara kepada asing dan segelintir kelompok orang. Nah, kalau Anda bilang itu menjual, saya bilang sama Anda, tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara. Nah, ini harus dikatakan oleh siapa? Oleh penegak hukum. Ya, narasinya sudah ada nih dan beliau itu seorang ahli, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diselidiki. Di belakangnya ada apa ini? Ini adalah penggadaian sekali lagi. Ini yang paling menyakitkan dari rezimnya Jokowi itu. Ini yang paling menyakitkan. Pak Prabowo beberapa kali muji-muji Jokowi. Buat saya mah nggak ngaruh begitu ya. Prabowo dalam hal itu boleh memuji Jokowi, urusan-urusan dia begitu ya. Dia punya hutang politik juga sama Jokowi. Begitu urusan-urusan dia. Ini banyak yang bilang di media sosial itu ya Pak Prabowo juga muji Jokowi. Ya urusan Prabowo itu mau muji Jokowi. Cuman kita tidak melihat dari pujian-pujian itu Pak Jokowi tidak memiliki hutang politik apapun kepada saya atau sebaliknya begitu. Saya tidak memiliki hutang politik apapun kepada Pak Jokowi. Jadi saya tidak perlu memuji Jokowi yang tidak layak Jokowi itu untuk dipuji begitu. Ini permasalahan yang paling menyayat hati. Kedaulatan negara ini digadaikan dan membuka peluang menganga kekuatan asing masuk ke Indonesia untuk menguasai aset-aset negara. Ini permasalahan. Ini kita saksikan lagi nih. Kalau Anda bilang itu menjual, saya bilang sama Anda, tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara. Ayo pindah makan. Gua punya bukti seperangkat tentang pinjaman luar negeri. Bagaimana menggadaikan? Menggadaikan negara kepada asing dan sekelompok orang dalam negeri. Iya. Dan sekelompok orang dalam negeri tidak itu hanya Wush. Apa saja? Apa saja? Enggak apa saja yang Anda temukan. Tidak hanya Wush. Saya temukan terakhir 2. Oke, sebutkan. ISEL. Apa itu? Indonesian Sustainability at Least Cost Electrification 1 and 2. Itu power. Anda membeli kebijakan, Anda membeli utang, Anda membiayai dengan utang PLTS, padahal PLTS itu teknologinya dari luar. Ayo. Oke. Surya. Iya. Fotovoltaik. Ayo. Oke. Itu terjadi. Ayo, sudah terjadi. Anda beli kebijakan untuk PLTS. Anda kemudian melakukan yang namanya pinjaman untuk membiayai PLTS. Anda kemudian ngebangun teknologi dengan beli lagi keluar. Ayo. Gimana? Oke, baik. Tapi ini versi Anda ya. Silakan. Dalam pengertian ketergantungan kita kepada luar tidak akan berhenti begitu, dan ini nanti menggadaikan kedaulatan intelektual Indonesia. Itu mungkin yang saya pahami begitu dari perkataan Pak Ihsan yang tadi. Dalam pengertian begini sekarang ya, dari apa yang sudah kita saksikan dari tadi itu, ini kan seharusnya menjadi pendidikan bagi masyarakat kita ya. Yang mana saya punya kritik terhadap para mahasiswa sudah dari kemarin, dari mulai IPB itu kan, IPB bukan ya kemarin itu? Yang di Bogor itu ya, oh bukan, Bandung, Masya Allah, yang kemarin kan rame-rame sempat tuh waktu kerusuhan lama, Unisba, itu sudah ada kritik orang-orang mahasiswa zaman sekarang itu nggak tahu kerjanya apa, kayaknya kerjanya itu banyak main game begitu ya, jadi nggak jelas ideologinya apa, tidak jelas bagaimana cara mereka itu melihat permasalahan yang ada di dalam negara. Jadi kalau misalkan disebut mahasiswa sekarang itu agen perubahan, agen perubahan dari sebelah mana begitu, mereka itu merubah diri sendiri aja susah kalau zaman sekarang itu. Nah, kalau misalkan kita mau melihat ini sebagai pendidikan publik ya, seharusnya demonstrasi itu sekarang tidak dilakukan di mana, di pemerintahan begitu. Enggak, ini ada yang urgent. Jadi jangan sampai kita itu melupakan kesalahan-kesalahan yang dipakai atau yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita ya, meskipun memang prestasinya harus diapresiasi, tetapi kesalahan ini tidak bisa dibiarkan. Yang mana dalam pengertian kalau misalkan kita melihat sesuatu permasalahan, kita lakukan studi dulu begitu. Ini permasalahan sebetulnya yang paling bertanggung jawab siapa? Dalam hal ini misalkan WUS kan tidak ada Pak Prabowo itu masuk dalam hal ini, kecuali kalau nanti misalkan yang bersangkutan ini Pak Prabowo ini mau memanjakan ini sampai ke Surabaya, itu lain lagi soal.
WUS ini kan di zamannya Pak Jokowi. Kemudian ada permasalahan di sini. Ya yang dikritiknya Jokowi dong, jangan ke pemerintah begitu. Ini kita itu sekarang transparansi di dalam informasi itu sudah lumayan, sudah bagus. Pakai data-data yang kita dapatkan dari transparansi informasi ini untuk melihat perkara supaya lebih jernih, sehingga kita itu bisa mengeluarkan aspirasi kita, inspirasi kita itu lebih tepat sasaran. Lah kok yang permasalahannya ini Pak Prabowo baru 1 tahun menjadi presiden, kemudian permasalahan yang menumpuk disalahkan kepada Prabowo. Ini kan salah alamat begitu. Kemana Jokowi kemarin 10 tahun menjadi presiden? Pada kemana kalian itu? Demo-demo nggak ada. Sekarang negaranya udah rusak, yang disalahinnya Pak Prabowo. Padahal ini datanya sudah ada. Makanya lakukan studi dengan secara mendalam, lakukan studi dengan bagus. Sebelum demo-demo turun ke jalan itu, lakukan dulu studi dengan baik, dengan benar. Setelah studi ini dengan baik, dengan benar dilaksanakan, kemudian didiskusikan dengan para ahli. Setelah mendapatkan kesimpulan, ini siapa yang paling berhak, yang paling bertanggung jawab. Kemudian dari situ kamu itu melihat siapa stakeholdernya ini yang bisa memiliki political will untuk menyelesaikan permasalahan itu, baru geruduk tuh permasalahan itu di situ demonya. Kalau misalkan nanti yang bermasalah di sini ternyata kepolisian, udah demonya di depan kepolisian begitu. Kalau memang misalkan yang bermasalahnya Pak Prabowo, ya udah di Istana Negara. Kalau yang bermasalahnya ini ternyata Jokowi, rumahnya kita tahu begitu di mana. Kan ini supaya jelas, lakukan dulu demonstrasi begitu ya, untuk demonstrasi supaya jelas permasalahannya, siapa yang di demonya. Dan atas landasan data yang jelas, ya enggak tiba-tiba semua permasalahan dipermasalahkan kepada pemerintahan yang ada sekarang, supaya kita memiliki tadi akuntabilitas di antaranya. Pemimpin-pemimpin itu enggak seenak udelnya. Nah sekarang kalau misalkan setiap permasalahan yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang itu selalu dibebankan kepada pemerintahan yang akan datang, repot. Makanya politik aji mumpung terus menerus akan seperti itu. Ini tidak sehat ya, dan kita sedih dalam keadaan seperti ini. Mana yang bisa menyelesaikan itu? Siapa? Ya, nggak tahu juga. Nggak versi, itu ada perjanjiannya, lihat aja buka. Oke, baik. Kita mulai dari WUS dulu tadi sebutkan bahwa menggadaikan negara kepada asing, Cina dalam hal ini, dan juga sekelompok orang dalam negeri. Silakan, Bung Peter mungkin mau jawab. Untuk yang terakhir saya tunda dulu ya, tapi saya balik dulu. Udah jauh masalahnya, panjang kan. Saya mau ke Bang Ubed tadi. Pertama jangan Bang Ubed juga kesini. Ya. Ini serius soal Bang Ubed itu. Ini kan menanggapi Bang Ubed semua kan. Kan awalnya dari Bang Ubed. Silakan. Ya kan, benar kan Bang Ubed? Ya. Jadi saya awalnya dari sana dulu. Yang pertama saya ingin menyatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bang Ubed itu adalah sebuah hal yang menurut saya sangat wajar dan berhak dari semua rakyat Indonesia untuk bertanya. Yang mana nih yang kita bisa ingatkan lagi? Mempertanyakan semua tadi yang dipertanyakan oleh Bang Ubed. Dan kemudian menyatakan adanya indikasi korupsi. Ya, walaupun kalau saya tidak ingin mengatakannya korupsi. Nah, sebentar itu sudah bagus dulu ya pandangan luarnya bahwa mempertanyakan apapun di dalam negara demokrasi bagus. Meskipun ada perbedaan pandangan atau perbedaan pemilihan diksi begitu ya, yang bersangkutan ini tidak mau mengatakan korupsi. Indikasi yang patut dipertanyakan, dan termasuk saya sejak awal saya ikut bertanya, dan itu adalah sesuatu hak kita semua untuk bertanya, benar nggak? Hak kita semua untuk bertanya dan bersuara. Ya, itu bagusnya. Dan juga itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar kita. Betul. Ya. Jadi saya ingin menyatakan dulu hal itu. Dan untuk itu kalau menurut saya harus kita bedakan dua. Ya, pertanyaan itu seharusnya dijawab tidak langsung ujuk-ujuk langsung ke korupsi. Kalau menurut saya, karena ini kan kita bicara tentang sebuah bisnis. Ini adalah sebuah bisnis. Dan kemudian kita bicara tentang bagaimana pemerintah terlibat di dalam bisnis itu. Sebentar, nah memang Pak Ihsanuddin Nursi kan tadi juga tidak mengatakan demikian. Ini kebijakannya yang harus diteliti, tidak ujuk-ujuk. Memang kita kan tetap saja kalau di dalam permasalahan hukum itu ada asas praduga tak bersalah. Cuman ini kan perlu dipertanyakan, ini perlu penjelasan. Lah permasalahannya ya orang yang bisa menjawab tentang permasalahan ini yaitu Pak Jokowi sendiri memilih untuk diam. Memang aneh tuh orang tuh ya, mau jadi pemimpin tapi nggak mau bertanggung jawab. Terlibat di dalam pengambilan keputusan itu. Bisnis yang asimetris tadi sampaikan. Oh iya, termasuk bisnis kan saja. Apple to apple, Itu sejajar. kan pandangannya Bang Ihsan. Oke. Ya, pandangan saya juga bisa berbeda ini juga. Ini nggak asimetris, nggak tergadaikan ini. Kalau asimetris itu tuh adalah sebuah kondisi yang tanda kutip itu ya. Suatu yang pasti terjadi. Tapi dalam asimetris kan itu hal yang dimanapun, Bang Aiman, saya pun sekarang asimetrik sama Bang Ihsan, pasti. Ya. Makanya di dalam ilmu ekonomi
kita selalu membahas mengenai asymmetric information dan bagaimana upaya kita untuk meminimalkan asymmetric information. Nah itu kan sebentar itu kalau misalkan dilakukan secara secara mendalam dan secara baik itu bisa diminimalkan. Usahanya dulu yang penting ada apa enggak. Lo kita udah berbicara jauh begitu ya pada asymmetric information. Tetapi kita tidak membicarakan dulu ini dari mana awalnya supaya ini bisa dipertanyakan dan bisa dijawab dengan akuntabilitas yang baik begitu. Itu permasalahannya satu-satu dulu. Kita jauh ngomong kemana begitu yang diomongin apa, tetapi tidak ada langkah real. Akhirnya hanya menjadi narasi publik, hanya menjadi keuntungan bagi segelintir orang. Ini siapa yang diuntungkan dalam kasus ini pada akhirnya kayak kemarin dalam kasus Jokowi itu yang diuntungkan siapa? Ijazah begitu. Ini diuntungkannya ini stasiun-stasiun televisi diuntungkan. Kita nih yang ngomong sebagai YouTuber juga diuntungkan. Kita mah seneng aja banyak permasalahan kayak gini. Wong kita ditonton sama kalian kok, kalian pakai pulsa kalian, yang kasihan kan kalian itu yang menonton yang kasihan, pulsanya habis, kemudian waktu itu terbuang, kemudian solusi untuk negara akhirnya tidak ada begitu. Itu jadi permasalahan karena tadi saya katakan bahwa narasi ini di Indonesia suka hanya berhenti di dalam narasi. Pada akhirnya orang-orang yang ngomong itu jadi makin terkenal dan pihak-pihak yang diuntungkan dari banyaknya tema, dari banyaknya narasi, dari banyaknya isu itu banyak seperti tadi saya sebutkan di antaranya. Ini televisi nasional, kemudian orang-orang yang diundangnya, kemudian kita juga ya yang berbicara begitu di kanal-kanal media sosial. Yang dirugikan siapa? Masyarakat. Pada akhirnya yang bego siapa dari awalnya? Jadi semuanya bego begitu, ngomong-ngomong doang tapi nggak ada tekanan kepada stakeholder untuk menyelesaikan masalah ini. Itu susahnya di kita itu. Jadi setidaknya ya kalau saya sih mengatakannya demikian. Kita ini sedang dalam keadaan rugi loh sebagai sebuah negara ini, rugi dari mana-mana ya, dilihat dari segi manapun itu kita itu lagi jadi rugi. Tetapi ada kedaulatan diri kita sendiri yang seharusnya kita jaga, yaitu kedaulatan akal sehat. Kedaulatan akal sehat ini kalau dia sudah menjadi perbincangan di dalam public sphere ya, meskipun memang tidak bisa menyelesaikan masalah dengan instan, dengan cepat, tetapi apabila kesadaran komunal yang sehat ini dia terbangun berbulan-bulan, bertahun-tahun, berbelas tahun begitu, dalam satu titik akan ada titik kulminasi yang menjadikan shifting arah kesadaran komunalnya bangsa Indonesia itu. Nah kalau ini sudah shifting, insya Allah akan ada kebaikan begitu. Kapan kita tidak tahu. Ini kita hanyalah berusaha untuk membuat kesadaran yang baik, nutrisi otak yang baik supaya kita tidak mudah dibawa oleh ombang-ambing narasi-narasi sesat, apalagi dari wilayahnya termul-termul itu ya. Ala kulli hal ya, kita hanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditampakkanlah pemimpin yang baik di negara ini yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan terutama yang berkaitan dengan korupsi dan degradasi moral. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam magfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan permasalahan US ini akan agak panjang. Nanti kita akan membahas lagi beberapa video yang dengan tema yang sama yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan masih suka membicarakan sesuatu dengan sehat, dengan koheren, dengan konsisten, simak terus. Kalau udah capek udah tinggalin aja lah. Repot kita itu ya. Allah taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.